masih belum masuk Ustaz? Ya, halo. Ya, sudah masuk Ustaz. Oh ya, baik. Pada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini peserta ikhwan dan akhwat ya. Nah, Ustaz. Baik. Para thalibah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita melakukan kuliah perdana untuk materi kita yaitu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini adalah satu pelajaran yang sangat utama untuk dipelajari oleh para mahasiswa dirasat al-Islamiyah ya, yang mempelajari ilmu-ilmu Islam, dirasah Islam, yaitu mempelajari Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Sebab seorang yang mempelajari syariah harus memiliki kaidah-kaidah agama di dalam kehidupan dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ikhwati jazakumullah, harus dipelajari dengan seorang guru. Innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu harus dipelajari untuk mendapatkannya dengan seorang guru. Namun tidak mesti seorang talib dan talibah ya, tullab wa talibat harus senantiasa bermualazamah kepada gurunya setiap saat, tentunya tidak ya. Tapi dia hanya waktu-waktu tertentu saja bisa berjumpa dengan gurunya, belajar dan seterusnya. Namun ada saat-saat tertentu di mana mereka harus terpisahkan ya, entah dengan ruang dan waktu, entah juga dengan daerah-daerah yang terpisah, dan yang paling jelas adalah suatu saat mereka akan dipisahkan dengan kematiannya. Sehingga seorang talib dan talibat mereka akan mandiri satu saat, di mana di dalam kehidupan ini mereka akan berjumpa dengan masyarakat mereka, lingkungan mereka, bahkan mungkin nanti para talib dan talibah ini akan mengajar ya, sehingga tidak akan mungkin mereka harus nguntil, kalau bahasa apa itu ya, bahasa Jawa atau bahasa apa itu, nguntil gurunya terus ya. Maka suatu saat mereka akan terpisah. Maka di antara pentingnya dia berguru di saat-saat tertentu adalah dia berguru tentang masalah kaidah-kaidah. Ya, masalah ilmu alat kalau diistilahkan ya, di mana dia memakai satu ilmu yang menjadi kaidah-kaidah yang akan dia gunakan nantinya di satu saat ketika dia tidak lagi berjumpa dengan gurunya. Dia tidak lagi bisa bertanya, ini hukumnya bagaimana guru, ya ini bagaimana peristiwanya atau apanya. Tapi dia diberikan kunci, semacam kunci untuk memahami peristiwa-peristiwa yang ada di hadapan dia, sehingga dia bisa mengambil keputusan secara syar'i dengan benar. Ya, dengan benar. Maka di antara kewajiban para siswa atau talib dan talibah adalah mereka mempelajari kaidah-kaidah. Di antaranya kaidah nahwu, ya, kaidah qawaid al-lughawiyah, kaidah-kaidah tentang bahasa, kemudian kaidah tafsir, kaidah ilmu hadis, kaidah ilmu tafsir, dan kaidah fiqhiyah termasuk di antaranya. Nah, kaidah-kaidah inilah yang membuat mereka nantinya akan menyimpulkan perkara yang mereka lihat di masyarakat mereka. Maka ini ilmu sangat penting. Ya, karena saya harapkan semua yang belajar wabil khusus di Pondok Media ini untuk mengikutinya.
apakah ini karena kewajiban kuliah atau memang adalah kewajiban kita sebagai seorang pelajar, ya, sebagai seorang mahasiswa, di mana kita harus mengerti ilmu ini sehingga sikap-sikap kita, fatwa-fatwa kita mungkin di satu saat akan insya Allah benar gitu ya, akan benar. Walaupun kemungkinan salah itu ada, tapi dia sudah memiliki satu perangkat untuk mempertanggungjawabkan fatwa-fatwa mereka di akhir suatu saat kelak ya. Itu yang pertama pertimbangan kita memilih mata kuliah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini. Yang kedua alasannya, ikhwati azakumullah, kadang-kadang kita mendapatkan kaul-kaul para ulama, ya. Kaul-kaul para ulama itu kita tidak mendapatkan dalil secara letterlex, tekstual, baik itu di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Ya. Ternyata kok aneh, ada seorang ulama berfatwa kita tidak menemukan ayatnya ya di dalam Al-Qur'an, kita tidak menemukan hadisnya di dalam kitab-kitab hadis, tapi kok dia memberikan fatwa tertentu ya. Maka dahulu ikhwati azakumullah, para ulama itu ya jadi di Al-Qurun Al-Awailiyah ya, di kurun-kurun yang pertama dari sejarah Islam, para ulama itu kadang-kadang ketika menyebutkan hukum-hukum fikih, mereka tidak menyebutkan dalil, mereka hanya berkata misalnya sholat itu wajib ya. Dalam kondisi ini kamu harus melakukan ini. Yang kamu lakukan ini sah, yang kamu lakukan ini salah. Mereka tidak mengeluarkan dalilnya. Ya. Dan ketika para ulama itu mengeluarkan fatwa demikian, maka masyarakatnya pun tidak tanya, dalil engkau apa wahai Syekh? Ya. Apa dalilnya di Al-Quran atas apa yang kau katakan ini? Apakah ada dalilnya di hadis? Itu orang-orang tidak bertanya demikian. Ya. Tidak bertanya demikian. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar para ulama ini juga rata-rata adalah terpelajar. Ya. Jadi orang-orang yang berada di sekitar, kita contohkan misalnya sekaliber Imam Asy-Syafi'i. Di sekitar beliau orang-orangnya juga terpelajar seperti Imam Ahmad bin Hambal muridnya, salah satu murid Imam Syafi'i, ya, kemudian Imam Al-Muzanni, ya. Dan imam-imam yang lainnya yang di sekitar Imam Syafi'i ini mereka juga mengerti Al-Qur'an, mengerti hadis. Sehingga ketika Imam Asy-Syafi'i misalnya mengeluarkan sebuah fatwa, walaupun tidak ada dalilnya, mereka langsung ketika membaca fatwa itu, para pendengarnya ini langsung teringat, oh ini ayat di sini. Oh ini hadisnya ini. Jadi mereka sendiri yang menemukan dalilnya ya. Sehingga apa? Ketika para ulama ini, ya tadi yang sekaliber Imam Syafi'i ini berbicara, mereka sudah tahu siapa kapasitas Imam Asy-Syafi'i. Ya, siapa sekaliber Imam Ahmad ini ketika berbicara. Ya, walaupun mereka tidak mengatakan hadisnya ini, ya ayatnya ini, ya, mereka sudah tahu. Jadi sudah terbayang, oh ini Imam Syafi'i ngomong begini, oh pasti ayatnya ini. Langsung mereka teringat. Tadinya mereka tidak teringat ayat itu, tapi ketika mendengar seorang seorang syekh atau seorang imam berbicara, mereka langsung ingat dalilnya. Jadi mereka tidak lagi bertemu, oh dalilnya ini ya wahai syekh. Hadisnya ini ya, tidak, mereka tidak bertanya itu. Berbeda ikhwati azakumullah di zaman sekarang ini, ketika kita mengeluarkan fatwa ya, mengatakan oh ini hukumnya begini, oh ini hukumnya sunnah, oh ini hukumnya bid'ah misalnya, ini perkara bid'ah, ini perkara sunnah, atau ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, maka pada saat itu orang-orang di sekitar akan bertanya, Ustadz, apa dalilnya? Dalil dari hadisnya apa? Dari ayat Al-Qur'annya apa? Nah, ini zaman sekarang. Jadi zaman sekarang ini, ikhwati azakumullah, menjadi seorang ustadz bahkan lebih repot ketimbang orang di masa lalu ya. Kenapa ini terjadi? Karena memang rata-rata pendengarnya pun tidak paham tentang Al-Qur'an, tidak paham tentang hadis. Ya. Mereka tidak, bahkan kadang-kadang baca Al-Qur'an saja salah-salah, bahkan tidak ada yang bisa baca Al-Qur'an. Maka ketika mereka mendapatkan sebuah perkataan dari seorang ulama, mereka tanya, apa dalilnya? Seandainya pun diberikan dalil, mereka juga tidak bisa memahami dalil tersebut ya.
Maka di sini ikhwati jazakumullah. Nah, para ulama itu ketika berbicara mereka seperti sebuah memori ya, sebuah memori di komputer atau seperti hard disk lah atau apa yang menampung sekian ribu hadis, sekian ribu ayat di dalam kepalanya dan dia ketika mengeluarkan sebuah fatwa itu memori ayat-ayat ini, memori hadis-hadis ini langsung berputar sehingga dia hanya menyimpulkan kesimpulan hukum saja. Hanya menyimpulkan kesimpulan hukum saja. Nah, kemudian para pelajar, para tulab yang berada di sekitar para ulama ini menerka-nerka ya, menerka-nerka kira-kira yang diucapkan ulama ini kenapa mereka berfatwa seperti ini. Kira-kira dalilnya apa, dasarnya apa. Itu para ulama terdahulu ya. Nah, ikhwati jazakumullah, berkembanglah umat Islam ini semakin banyak. Jumlah umat Islam ini semakin banyak, semakin wilayahnya pun semakin menyebar. Dan kemungkinan untuk memberikan pengertian kepada setiap orang itu tentang cara, tentang ayat dalil-dalil Al-Quran, dari dalil hadis itu begitu rumitnya. Begitu rumitnya. Ya karena kadang-kadang pertemuan dengan seorang guru itu ya seperti kita ini cuma sejam, ya paling lambat, paling cepat mungkin 3 jam selesai atau dalam 1 semester selesai. Ya, sehingga untuk menjelaskan semua isi Al-Quran satu persatu, ayat satu itu sulit. Sulit. Namun, ikhwati jazakumullah, perkara ini tidak membuat para ulama itu patah arang. Ya, tidak membuat mereka patah arang, maka semua ayat-ayat yang mereka baca, hadis-hadis yang mereka baca, ya ini terkumpulkan, oh hadis ini diklasifikasikan tentang masalah ini, masalah ini, masalah ini. Ya, ada di otak mereka. Maka untuk memudahkan umat ini mengambil ayat-ayat itu dan hadis-hadis itu secara gampang, maka mereka mengelompokkan ayat-ayat. Setelah para ulama membaca ayat-ayat ini, oh ternyata ayat-ayat ini menimbulkan kaidah ini. Ya. Kemudian ketika membaca hadis yang sekian banyak itu, ternyata kesimpulan hadis ini memberikan kaidah ini. Maka ketika ke tengah masyarakat mereka tidak lagi menyerahkan Al-Qur'annya atau menyerahkan ayatnya, tetapi menyerahkan kaidahnya. Karena kaidah ini adalah merupakan satu kesimpulan dari semua ayat Al-Qur'an yang dibaca. Kaidah ini adalah sebuah kesimpulan dari hadis-hadis yang banyak dibaca. Beda dengan kita, mungkin cuman seketika buka Riyadhus Shalihin ketemu 1-2 hadis ya. Ternyata di lembaran lain ada lagi hadis yang menjelaskan, ada lagi hadis yang serupa, ada lagi hadis-hadis yang semisal. Ini kita tidak tahu ya, sehingga kesimpulan kita kadang-kadang keliru. Nah, berbeda ketika kita mengambil kaidah yang ditulis oleh para ulama. Dan kaidah ini bisa jadi dalil, ikhwati jazakumullah. Jadi ketika kita mengatakan dalil itu bukan hanya sekedar ayat Al-Qur'an. Bisa jadi ucapan para ulama itu menjadi dalil. Bahkan ucapan para ulama itu bisa jadi menjadi dalil yang lebih kokoh daripada Al-Qur'an itu sendiri. Ini dicatat ya. Jadi kaidah atau ucapan-ucapan para ulama dalam membuat kaidah itu bisa jadi menjadi dalil yang lebih kokoh daripada Al-Qur'an dan hadis dinisbatkan kepada kita ya. Karena ketika kita membaca Al-Quran, bisa jadi kita salah paham. Ya. Ketika kita baca hadis, bisa jadi kita salah paham. Ya. Tapi ketika para ulama ini dengan kapasitas ilmu mereka, pengalaman mereka, kemudian penelitian mereka, maka ketika mereka baca Al-Quran, pemahamannya lurus, benar. Dan pemahaman itulah yang mereka sederhanakan dalam sebuah lingkup kaidah. Ya, mungkin mudah-mudahan dipahami apa yang saya maksud ini. Artinya ingin saya sampaikan bahwa ilmu qawaid al-fiqhiyah ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa sehingga para ikhwah ketika mempelajarinya insyaallah taala mereka seakan-akan hafal Al-Qur'an 30 juz walaupun tidak hafal. Jadi ketika mereka menguasai kaidah qawaid al-fiqhiyah ini seakan-akan mereka menghafal ribuan hadis. Seakan-akan.
Ya. Atau dalam bahasa yang lebih ringkas lagi, saya ingin sebutkan seperti contoh kita ke warung Padang. Kita ke warung Padang. Nasinya, lauk pauknya, bumbunya sudah siap disantap. Kita tidak perlu lagi repot ke pasar beli ikannya. Kemudian beli bumbu lengkuasnya misalnya, beli ininya, beli itunya, kemudian kita masak lagi, kita ramu lagi. Bisa jadi masakan kita nggak enak. Bisa jadi masakan kita tidak enak. Tapi ketika sudah ada yang memasaknya atau menyediakan rumusnya, maka kita tinggal niru rumus tersebut atau tinggal makan, maka ini luar biasa. Nah, ini gambaran ilmu yang sedang kita pelajari ini. Ilmu ini ikhwati azakumullah disebut oleh para ulama adalah al-qawaid al-fiqhiyah. Ya, al-qawaid al-fiqhiyah. Mungkin Doni bisa di-share kitab dari yang saya sharekan ke Doni. Baik, Ustaz. Yang di halaman 13 ya. Baik, Ustaz. Ya, sambil kita menunggu di sharing screen share. Ya, itu di share ke halaman ke-13 langsung. Halaman 13. Ya. Ya. Al-Muqaddimah al-Ula itu. Al-Muqaddimah al-Ula. Mudah-mudahan para ikhwah, para tulab sekalian bisa melihatnya ya. Walaupun tulisannya agak kecil. Nanti mungkin untuk kitabnya ini bisa dibagikan ke setiap mahasiswa-mahasiswi yang ada di dalam program ini ya. Baik, tadi kita sudah sebutkan ilmu yang kita pelajari ini adalah al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah. Maka dia terdiri dari dua kata, al-qawaid kemudian al-fiqhiyah. Ini susunan na'at man'ut ya, al-qawaid jamak dari qaidah. Al-fiqhiyah yaitu berhubungan dengan fikih ya. Berhubungan dengan fikih. Ya, baik. Karena dia memiliki dua kata yaitu al-qawaid dan al-fiqhiyah, maka kita bahas satu-satu. Ya. Apa sih al-qawaid itu? Ya, di situ disebutkan al-qawaid jamu qaidah. Jam'u qaidatin. Al-qawaidu jam'u qaidatin. Qawaid itu jamak dari qaidah. Qawaid berarti kumpulan dari kaidah-kaidah. Kumpulan dari kaidah-kaidah. Jadi yang kita pelajari ini bukan satu dua kaidah, tapi banyak kaidah. Jadi atau kita sebutkan bahwa ilmu tentang kaidah ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Karenanya para ulama menyebut ilmu ini dengan al-qawaid. Bukan hanya kaidah satu kaidah, tapi banyak kaidah. Kaidah itu apa ikhwati jazakumullah? Kaidah itu secara makna lugawiyah, secara makna bahasa artinya aslul usti. Ya, aslul usti. Ya. Usasil bina. Jadi wa qawaidul isas. Ya, wa qawaidul isas. Ya, artinya pondasi ya. Kaidah itu boleh kita katakan pondasi yang menopang bangunan. Yang menopang bangunan. Jadi kita ingin Ustaz, ke mute, Ustaz. baik. Ya. Sekarang kedengaran? Kedengaran, Ustaz. Ya, baik. Ya, saya ulangin. Jadi yang kita pelajari ini adalah qawaid ya. Qawaid. Qawaid itu berarti jamak dari qaidah. Jamak dari qaidah. Mahasiswa di sini nggak aktif. Saya mendengar ada suara-suara ya. Halo? Suara saya kedengaran? Dengar, Ustaz.
Tapi ada suara-suara saya dengar ada. Ada suara-suara yang masuk ada? Nggak ada ya? Nggak ada yang berbicara? Ya, baik. Saya lanjutkan saja. Jadi qawaid itu jamak dari kaidah ya. Jadi kita sedang mempelajari kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah itu apa sih? Kaidah itu apa? Kaidah itu adalah aslul ussi. Aslul ussi atau aslul bina. Fondasi dari bangunan. Ya. Kita tidak akan bisa menegakkan dinding, ya, membuat kamar, membuat dapur dan ruangan-ruangan kalau tidak ada pondasi di bawahnya. Pondasi di bawahnya. Pondasi inilah yang bisa membuat kita apa? Membuat dinding, membuat atap, membuat jendela dan sebagainya. Itu namanya qawaid atau kaidah, ya. Jadi asal pondasi bangunan. Jadi pondasi bangunan. Nah, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, cerita Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ, dan ketika Ibrahim menaikkan al-qawaida, jadi pondasi-pondasi minal bait, dari rumah. Yarfa'u di sini membangun ya, maknanya yarfa membangun ya, karena membangun itu dia naik sedikit dari tanah ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah pondasinya. Pondasinya ketika awal membangun pondasi Ka'bah, maka di sini disebut oleh Al-Qur'an wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ya, karena dia memiliki pondasi di pojok-pojok. Ya, di pojok-pojok dibuat sebuah pondasi yang kuat untuk menopang dinding-dinding yang akan dibangun tadi, menopang lantai juga, menopang dinding juga. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi, maka Allah mendatangkan bangunan-bangunan mereka dari pondasi-pondasi yang dibentuk, ya. Dari pondasi-pondasi yang dibentuk. Nah, ini secara bahasa. Secara bahasa. Karena itu di sini Imam Ibnu Al-Asir, ya, Imam Ibnu Asir yang paling bawah, paragraf paling bawah itu saya sebutkan sebelum footnote-nya. Qala Ibnu Al-Asir, berkata Imam Ibnu Al-Asir, arada bil qawaid, dimaksudkan dengan qawaid ma turidha minha, apa yang dibangun di atasnya. Jadi sesuatu yang bisa dibangun di atasnya. Yang dibangun di atasnya apa? Dinding, jendela, atap, pintu. Ini yang dibangun di atasnya. Nah, yang bisa dibangun itulah yang disebut dengan qawaid, ya. Wasufila, dan yang berada di bawah. Tashbihan, serupa bi qawaidil bina, diserupakan dengan pondasi-pondasi ketika membangun rumah. Ketika membangun rumah. Nah, kemudian ikhwati jazakumullah, kita ingin berbicara, kita lihat di halaman 14 ya, bisa dilanjutkan ke halaman 14-nya, halaman berikutnya. Di halaman 14. Nah, adapun menurut istilah, sekarang kita sudah masuk menurut istilah ya. Istilah itu artinya menurut disiplin ilmu yang sedang kita bahas. Jadi kita membicarakan al-qawaid al-fiqhiyah itu apa sih menurut disiplin ilmu yang kita bahas, itu apa maksudnya itu? Ya. Apa cakupan dari ilmu ini? Maksudnya kita mempelajari ini apa? Supaya kita itu tergambar. Nanti saya ini mau belajar apa? Maka kita perlu mengetahui maknanya secara istilah ulama yang membahas ilmu ini. Ya. Maka ikhwati jazakumullah, definisi tentang kaidah ini, kaidah menurut istilah itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, jadi kaidah itu apakah dia mencakup seluruh perkara
atau dia mencakup mayoritas perkara, ya, atau sebahagian besar perkara atau seluruh perkara, ya, seluruh perkara. Saya contohkan begini, ya, misal kita membuat kaidah begini, setiap yang bertelinga, setiap hewan yang bertelinga maka dia beranak, ya. Setiap hewan yang bertelinga maka dia beranak. Misal, ini kaidah ya. Lalu kita terapkan kaidah ini. Kita lihat misalnya sapi. Sapi ada telinganya, beranak. Kita lihat gajah. Gajah ada telinganya, beranak. Kita lihat misalnya macam-macam. Yang ada telinganya beranak. Oh, berarti kesimpulannya setiap yang bertelinga itu beranak. Sementara setiap hewan yang tidak memiliki telinga, maka dia bertelur. Ya, maka dia bertelur misalnya. Nah, kaidah ini apakah memang berlaku secara keseluruhan, ya, atau dia mayoritas saja, sehingga ada hal-hal yang tidak masuk di dalam kaidah tersebut. Ya. Maka terbagi pendapat para ulama, ada yang mengatakan kaidah itu adalah kulliyun, seluruhnya, ya, seluruhnya. Jadi mencakup seluruhnya. Ada yang mengatakan apa? Mayoritas saja, tidak seluruhnya. Maka berdasarkan perbedaan pendapat ini, maka terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang definisinya. Ya. Definisi dari kaidah itu. Ya. Definisi dari kaidah itu. Maka kita sebutkan, kita lihat di halaman 14 itu, ada banyak kaidah atau istilah definisi yang disebutkan oleh para ulama. Nomor 1 di situ dilihat, mereka mengatakan kaidah itu adalah qadiyatun kulliyatun, ya, muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha. Ya, di antara definisi yang para ulama ini kelompok yang pertama, ya. Kelompok yang pertama yang mengatakan kaidah itu adalah sebuah fondasi atau sebuah kata, susunan kalimat yang bisa mencakup banyak masalah, semua masalah yang ada di dunia ini. Jadi semua masalah bisa dirujukkan ke kata tersebut, kesimpulan kata tersebut. Ya. Walaupun jumlah katanya tidak banyak, jumlah kalimatnya tidak banyak, mungkin cuma 5 kata, ya. Tapi ketika 5 kata ini diterapkan ke semua masalah di dunia ini, ternyata dia bermuara di kalimat tersebut, di kaidah tersebut. Maka ini berarti kuliah. Maka para ulama mengatakan kaidah itu adalah qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha. Jadi qadiyah, sebuah ketetapan kuliah yang menyeluruh, kuliah menyeluruh, bukan kuliah kayak bahasa Indonesia, ya. Kulliyah di sini artinya kul, dari kata-kata kullun, seluruhnya, muntabiqatun yang bisa diterapkan, ya, diterapkan ala jami'i juz'iyatiha, atas setiap bahagian-bahagiannya. Ya, tadi seperti kita mengatakan setiap hewan yang bertelinga berarti dia beranak, melahirkan anak, ya, tidak melalui proses telur, ya. Telurnya mungkin di dalam rahim, tapi ketika keluar langsung beranak, keluar anak, ya. Ini kaidah. Lalu kita ambil hewan yang bertelinga, misalnya sapi. Oh, ternyata benar dengan kaidah ini, beranak dia. Kemudian onta juga ada telinganya, beranak. Kambing beranak. Bahkan manusia yang punya telinga beranak, ya. Oh, berarti apa? Bisa diterapkan kata-kata ini menjadi dalil ketika kita melihat hewan yang bertelinga, walaupun kita awal-awal belum pernah lihat dia ketika melahirkan anaknya apakah dengan sistem beranak atau dengan bertelur, tapi kita lihat bentuk hewannya, oh dia ada telinganya nih. Berarti sesuai dengan kaidah tadi, setiap hewan yang bertelinga maka dia adalah beranak. Maka apa? Muntabiq, bisa diterapkan ala jami'i juz'iyatiha. Ini definisi yang paling ringkas, ya. Jadi qadiyatun, ya, kulliyatun, qadiyah atau peristiwa yang menyeluruh yang bisa diterapkan di setiap bagian-bagiannya.
Ya, banyak semuanya di sini juga yang berikutnya juga para ulama menyebutkan, bisa dinaikkan lagi screen-nya ke atas. Tetap di halaman 14 ya. Tetap di halaman 14. Ya. Di situ ada lagi yang mengatakan yang nomor 2, yang paling bawah ya. Kita lihat paling bawah ada nomor 2. Qadiyatun kulliyatun yata'arrafu minha ahkama, ya, yata'arrafu minha ahkamu juz'iyatiha. Ya. Jadi peristiwa atau qadiyah, ketetapan kuliah yang menyeluruh, yang diketahui dengan kaidah ini hukum-hukum dari bahagian-bahagiannya. Nah, sama juga ya, hampir mirip-mirip dengan yang pertama tadi, cuman cara mengungkapkannya saja beda-beda. Tapi semua kaidah ini itu dari 1 kita teruskan sampai halaman 15. Halaman 15 lanjutkan. Nah, di situ ada sampai 11 definisi ya. 11 definisi, yang nomor 11-nya saya baca, yaitu usulun wa mabadiun, yaitu usul itu dasar-dasar, wa mabadi dan dasar-dasar ya, kuliah yang menyeluruh. Yang menyeluruh, tusahu yang dibentuk binususin muzizatin, yang dibentuk dalam teks yang ringkas. Teksnya ringkas, jadi tidak panjang satu halaman atau satu buku, enggak ya, satu halaman. Dia cuman mungkin satu paragraf saja, atau bahkan dalam tadi yang saya katakan cuman 5 kata, 6 kata. Tapi kandungan yang ada di dalam 6 kata itu apa? Tatadhammanu, mencakup ahkaman tasyri'iyatan amatan fil hawadits. Jadi dia mencakup hukum-hukum syariat yang umum di setiap keadaan-keadaan, allati tadkhulu tahta maudhi'iha, yang masuk di dalam materinya. Di dalam materinya tadi. Nah, ini namanya apa? Ini definisi kelompok pertama dari para ulama yang menyatakan bahwa kaidah itu adalah sesuatu yang mencakup secara menyeluruh, bukan hanya lagi secara mayoritas, tapi seluruhnya. Seluruhnya. Ini kelompok pertama dari para ulama. Sehingga mereka semuanya memberikan definisi bahwa kaidah itu adalah qadiyatun kulliyah ya. Jadi mereka sepakat di kulliyahnya itu ya, bahwa ini menyeluruh. Baik. Pendapat yang kedua dari para ulama, mereka mengatakan kaidah itu enggak menyeluruh. Karena apa? Karena mesti ada yang dikecualikan. Pasti ada yang dikecualikan. Sehingga mereka mengatakan kaidah itu adalah mayoritas, aksariyah, ya, paling banyak, paling umum. Tapi mungkin ada di antara kejadian-kejadian di alam ini yang berbeda, ya, yang berbeda. Sebagai contoh misalnya apa? Ikan paus tidak bertelinga. Ikan hiu juga tidak bertelinga, tetapi dia beranak, ya, dia beranak. Sehingga kaidah tadi apa? Kaidah tadi nggak pas di ikan paus atau ikan hiu. Ya, mungkin yang pernah lihat National Geographic tentang cerita flora dan fauna, dilihat ikan paus atau ikan hiu itu mereka beranak ya. Jadi anaknya itu langsung keluar dalam bentuk ikan. Jadi bukan dalam bentuk telur. Ya, padahal dia tidak memiliki telinga. Oh, berarti kaidah tadi nggak semuanya juga mencakup. Ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah. Ternyata ada hewan yang nggak bertelinga pun punya anak. Sehingga mereka mengatakan kaidah itu bukan sesuatu yang mengeneralisir seluruhnya, tetapi dia hanya minority, ya, aksariyah, mayoritas, aglabiyah secara umum, ya, tidak secara khusus. Maka mereka memberikan definisinya kita buka halaman 16 ya. Halaman 16. Ya, itu paling atas yang dicetak tebal ya. Nah,
Berdasarkan pendapat ini, mereka memberikan definisi kaidah itu adalah hukmun aksariyun la kulliyin atau la kulliyun. Hukmun aksariyun la kulliyun. Jadi mereka mengatakan hukum secara mayoritas. La kulliyun, tidak seluruhnya. Jadi secara umum banyak yang masuk ke dalam kaidah ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di sana yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut. Maka mereka mengatakan hukmun aksariyun. Jadi hukum secara mayoritas. La kulliyun, tidak secara umum, tidak secara menyeluruh, mengeneral. Yantabiqu ala aksari jusiyatihi, yang bisa diterapkan atas banyak bagian-bagiannya. Jadi mayoritas bagian-bagiannya bisa diterapkan. Ya. Bisa diterapkan di ta'rifa ahkamuha minhu, supaya diketahui hukum-hukum dari bahagian-bahagian yang bisa masuk ke dalam kaidah tersebut. Nah, jadi kita punya dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan kulliyun, ada yang mengatakan apa? Aksariyun. Mana pendapat ini yang paling kuat? Ya, yang paling kuat. Maka di antara para ulama ada yang menguatkan tentang aglabiyah tadi. Di antaranya adalah yaitu pengarang kitab Ghumyu Uyunul Basair, ya, itu mengatakan bahwa waqala fi tahdzibil furuq, berkatalah muallif di dalam kitab Tahdzibul Furuq, mereka mengatakan wa minal ma'lum, sebagaimana diketahui, anna aktsara qawaidil fiqhi aglabiyatun. Anna aktsara qawaidil fiqhi aglabiyatun. Bahwa sesungguhnya paling banyak dari kaidah-kaidah fikih itu adalah mayoritas saja, tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Namun ikhwati jazakumullah, ini tidak menjadikan tentang adanya perkara-perkara yang tidak bisa diterapkan secara keseluruhannya ini akan mengurangi makna keseluruhan. Ya. Jadi ketika para ulama mengatakan kaidah fikih adalah qadiyatun kulliyatun, maka ini sebenarnya benar, ya. Benar. Karena kita itu menghukum itu secara umum. Ya, secara umum itu sudah merupakan, boleh dikatakan secara keseluruhan. Ya. Adapun pengecualian itu mesti terjadi di alam semesta ini. Ya. Mesti terjadi. Jadi ada orang bilang produk gagal. Ya. Produk gagal atau produk yang sedikit beda. Nah, produk gagal ini atau produk yang sedikit berbeda ini tidak akan mengurangi tentang makna secara keseluruhan tersebut. Karena tidak akan mungkin dibuat sebuah kaidah kalau cuma 1-2 saja. 1-2 saja yang bisa masuk ke dalam perkataan tersebut. Tidak akan mungkin demikian. Tapi karena banyaknya perkara yang bisa masuk tersebut, maka ini boleh dikatakan sebagai kaidah menyeluruh. Ya. Kaidah menyeluruh. Sebagai contoh, jazakumullah, kaidah menyeluruh itu apa? Seperti misalnya kita membaca di kotak rokok. Kaidahnya apa? Rokok membunuhmu. Rokok membunuhmu. Itu sebenarnya kaidah, ya. Kaidah ini dari mana? Dari banyaknya korban yang meninggal akibat merokok. Lalu ada orang mengatakan, kakek saya usianya 73 tahun, merokoknya banyak, tapi sampai sekarang usianya 73 tahun, badannya sehat-sehat saja. Apakah ini akan membatalkan perkataan rokok membunuhmu itu? Tentunya tidak. Ya, karena apa? Karena yang terjadi itu hanya segelintir kecil yang tidak masuk dalam kaidah itu. Ya. Jadi tidak akan bisa menafikan keseluruhan kaidah tersebut diterapkan ke banyak masalah. Jadi kita tidak bisa menolak sebuah kaidah hanya karena ada 1-2 perkara yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut. Ya. Sehingga definisi yang relatif kita bisa terima
dalam masalah ini adalah pendapat para ulama yang pertama, yaitu bahwa kaidah itu adalah qadiyatun kulliyah. Jadi dia secara menyeluruh ya, secara menyeluruh. Baik. Mudah-mudahan ini dipahami. Nah, kemudian para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antunna jami'an pernah mendengar ada istilah usul fikih dan ada qawaid fiqhiyah. Qawaid al-fiqhiyah, al-qawaid al-fiqhiyah, atau antum pernah mendengar usul fikih. Apakah dua ilmu ini sama? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Dua ilmu ini berbeda ya. Tapi bagi sebagian orang awam seakan-akan ini dua ilmu yang sama. Ya, ini berbeda. Kita bisa buka di halaman 19. Di halaman 19. Ya, silahkan Akhdoni. Halaman 19. Ya, di situ di halaman 19 Al-Muqaddimah Ats-Tsaniyah. Belum terlihat ya. Nah, ini halaman 19. Al-Muqaddimah Ats-Tsaniyah, muqaddimah yang kedua yaitu perbedaan al-furuq bainal qawaid al-fiqhiyah wal qawaid al-usuliyah. Jadi al-qawaid fiqhiyah ada al-qawaid al-usuliyah. Ya. Atau di dalam bahasa yang familiar, usul fikih dengan qawaid fiqhiyah. Usul fikih dengan qawaid fiqhiyah. Dahulu namanya adalah al-qawaid al-fiqhiyah dan al-qawaid al-usuliyah. Al-qawaid al-usuliyah ini dikenal dengan ilmu usul fikih, ya, usul fikih atau disebut juga al-qawaid al-usuliyah. Nah, apa sih bedanya di antara dua ilmu ini? Dua-duanya ikhwati jazakumullah seperti sebuah kaidah. Ya. Seperti sebuah kaidah. Ya. Cuman bedanya ya sebagai contoh begini, saya akan berikan contoh mana yang qawaid fiqhiyah, mana yang qawaid usuliyah. Misalnya ada kata-kata al-amru yadullu alal wujub. Al-amru yadullu alal wujub. Perintah itu menunjukkan tentang kewajiban. Ini sebuah susunan kalimat ya. Perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Kemudian kita ambil lagi sebuah kalimat berikutnya. Kita mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, kita bedakan di antara dua contoh ini. Yang pertama tadi disebut dengan al-qawaid al-usuliyah, yaitu al-amru yadullu alal wujub. Al-amru yadullu alal wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Ini disebut dengan al-qawaid al-usuliyah. Kenapa? Karena yang digarap adalah teks-teks Al-Quran. Ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan fi'il amr di dalam Al-Quran, misalnya kita membaca ayat Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimu ini adalah fi'il amr, ya. Aqimu tegakkan oleh kalian. Fi'il amr, aqimus shalah. Ya. Tegakkan olehmu salat. Nah, lalu setelah kita baca ayat ini, kita bertanya, apa sih hukum salat itu? Apakah hukum salat itu? Apakah sunnah? Boleh dikerjakan, boleh tinggalkan. Salat fardu maksudnya ya. Salat fardu. Salat yang 5 waktu itu, hukumnya apa sih? Boleh ditinggalkankah? Boleh dikerjakankah? Nah, untuk mengetahui itu, kita lihat dalilnya. Kita baca di Al-Quran. Al-Quran mengatakan, aqimus shalah. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Di sini menggunakan fi'il amr, perintah
Aqimu as-shalah. Tegakkanlah salat. Lalu ada kaidah usuliyah, kaidah usul menyebutkan al-amru yadullu alal wujub. Al-amru yadullu alal wujub. Setiap perintah itu menunjukkan kewajiban. Illa ma dalla dalilun ala tasrifiha. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari kalimat wajib. Ya, ada dalil dari memalingkan dari kalimat wajib. Nah, karena Al-Quran itu bahasa Arab, dan orang Arab kalau memerintahkan sesuatu, maka hukum asalnya wajib. Seperti misalnya seorang tuan berkata kepada pembantunya atau budaknya, tuannya mengatakan, ambilkan saya air. Ambilkan saya air. Lalu budak ini nggak mau mengambil air. Nggak mau mengambil air. Apa yang terjadi? Maka tuannya ini marah kepada dia, bahkan memukuli dia. Berarti perintah tadi menunjukkan apa? Wajib. Sehingga apabila dia menentang perintah itu, dia akan terkena musibah. Ya, entah dipukuli, ya, entah dimarahi sama tuannya. Maka ketika Al-Quran mengatakan aqimu, ada perintah di sini, maka berdasarkan kaidah bahasa Arab tentang perintah menunjukkan wajib, maka muncullah kaidah usul bahwa al-amru yadullu al-wujub. Jadi setiap kita menemukan ayat Al-Quran, ada kata perintah, atau menemukan hadis, ada kata perintah, oh berarti hukum asalnya perkara tersebut wajib. Ya, wajib. Nah, ini namanya usul fikih. Berbeda dengan qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah itu bahasannya adalah seluruh ayat Al-Quran yang memiliki makna-makna yang serupa, kemudian diringkaskan menjadi sebuah kata atau sebuah kalimat. Ya, sebuah kalimat. Misalnya apa? Misalnya tadi, al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Dibaca di ayat Al-Quran tentang keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Misalnya apa? Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Allah katakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka tidak bisa membawakan kebenaran sedikit pun. Oh, berarti apa? Pemahaman kebaliknya adalah sesuatu yang yakin berarti menimbulkan ilmu dan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya. Juga di dalam hadis, ya, didapatkan di dalam hadis tentang perkara tersebut. Ya. Yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Idza syakka ahadukum fi salatihi asalatu raka'atin aw arba'a raka'atin, falyabni ala ma aqalla minha." Apabila salah seorang di antara kalian ragu tentang rakaat salatnya apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka yang dia bangun adalah di atas yang paling kecil, yaitu 3 rakaat. Karena orang kalau menghitung ke 4 berarti lewati 3. Tapi kalau orang sampai ke 3 belum tentu dapat yang ke 4. Mana yang lebih kuat antara 4 dengan 3? Maka yang lebih kuat adalah 3. Maka 3 itu lebih yakin. Karenanya keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Oh ini 4, oh ini 3. Maka yang paling yakin adalah 3. Maka berdasarkan teks-teks dari hadis, dari Al-Quran, dibuatlah sebuah kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah tentang sebuah hukum, yaitu setiap keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Salah satu contoh. Jadi kaidah intinya, kaidah di situ dikatakan oleh para ulama, perbedaan antara qawaid fiqhiyah dengan qawaid al-usuliyah. Ya, kita bisa lihat di halaman 20. Halaman 20. Itu di apa namanya? Di paragraf yang paling bawah, ya. 1 2 ada yang 1, angka 1 dan 2, ya. Nah, di situ ada perbedaan. Pertama, kata muallif, anna qawaidal usul, adapun kaidah usul atau usul fikih, kita terjemahkan saja dengan usul fikih.
Innama tata'allaqu bil alfazi wa dalalatiha 'alal ahkam fi ghalibi ahwaliha. Jadi kalau usul fikih itu berkaitan dengan teks-teks Al-Qur'an atau hadis ya. Jadi dia garapannya itu di teks-teks Al-Qur'an. Jadi ketika kita memahami ayat ini bagaimana sih kaidah fikihnya? Nah, seperti itu. Jadi materi pembahasannya itu adalah di teks nas, nas dalil, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Itu usul fikih. Sementara qawaid fiqhiyah amma ya wa amma qawaidul fiqhi, adapun qawaid fikhi fatata'allaqu bil ahkam dzatiyah, maka dia berhubungan dengan hukumnya. Jadi hukumnya langsung produk jadinya. Produk jadinya. Jadi ketika ada kejadian-kejadian langsung di perbuatan-perbuatan hamba dilakukan, harusnya orang kembali kepada Al-Qur'an ya, kepada hadis, tapi kan kemampuan untuk menguasai seluruh Al-Qur'an itu mungkin hafid Al-Qur'an ya, tapi belum tentu dia paham. Maka ini kesulitan. Nah, daripada dia merujuk langsung kepada Al-Qur'an, maka dia mengambil kesimpulan ayat-ayat saja yang begitu banyak itu disimpulkan dalam sebuah kalimat pendek. Nah, inilah namanya qawaid fiqhiyah. Ya seperti tadi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini bukan hadis, bukan Al-Qur'an. Perkataan para ulama. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini perkataan para ulama, bukan Al-Qur'an, bukan hadis. Tetapi dia adalah kesimpulan dari banyak ayat, kesimpulan dari banyak hadis, lalu disimpulkan dengan kata ringkas supaya kita langsung menjadikan ini sebagai hukum terhadap perkara yang sedang kita hadapi. Perkara yang sedang kita hadapi. Sebagai contoh misalnya begini. Kita pergi ke pasar membeli ayam. Lalu kita ragu, ini ayam sudah disembelih secara syariat atau tidak ya? Ayam ini sudah disembelih secara syariat atau tidak? Karena kan berkaitan halal haramnya hewan darat adalah disembelih. Kita beli ayam di pasar. Kita tidak melihat yang menyembelihnya. Cuman sudah tersedia, bahkan bulunya pun sudah dicopotin, tersedia ayamnya sudah bersih. Nah, sekarang ayam ini halal apa haram? Karena berkaitan dengan perkataan kita ini sudah disembelih atau tidak. Maka ini kita bangun berdasarkan kaidah tadi. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Kita bertanya apakah ayam ini disembelih dengan syariat atau tidak. Berarti yang diragukan apanya? Penyembelihannya. Ya. Ayamnya tidak ragu, ayamnya halal. Yang kita ragukan adalah penyembelihannya. Hewannya sudah tersembelih, kan terpotong tuh lehernya. Cuman kita ragu ini dengan syariat atau tidak. Ya, dengan syariat atau tidak. Maka kita ambil kaidah itu al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dengan apa? Dengan melihat kondisi. Kalau kita ada di Indonesia, maka mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Muslim. Orang Muslim. Maka secara umum mereka tidak akan memakan ayam kecuali disembelih dengan sembelihan syariat. Maka ini yang kita ambil sebagai kaidah. Keyakinan kita bahwa orang Muslim itu akan menyembelih dengan yang tidak dengan syariat. Adapun kemungkinan itu ayam tidak disembelih dengan tidak syariat, itu ragu. Maka tinggalkan keraguan itu, tuju yang yakin. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, itu namanya kita tidak merujuknya kepada surah Al-Baqarah ini, surah Ali Imran ini, atau surah hadis ini, hadis itu, tidak. Kita hanya merujuknya kepada kaidah tadi. Loh, kamu kok nggak berdalil dengan Al-Quran dan hadis, kok berdalil dengan perkataan ulama? Maka kita katakan perkataan ulama ini mereka simpulkan dari ayat Al-Quran ini atau hadis ini.
Jadi keliru kalau ada orang semata-mata kembali kepada Al-Quran tanpa melihat kapabilitas dia seperti apa. Jangankan dia baca Al-Quran, bahasa Arab saja belum menguasai, ya, tajwid saja berantakan. Bagaimana mau kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis? Maka lebih selamat dia kembali kepada perkataan para ulama. Dengan perkataan ringkas itulah dia bisa terapkan hukum ini, hukum ini, hukum ini. Itu namanya kaidah fiqhiyah, ya. Beda dengan kaidah usul tadi. Mudah-mudahan ini dipahami, ya. Saya rasa cukup apa yang saya jelaskan karena sudah 1 jam. Mungkin lebih ringkasnya lagi kita mungkin ada sesi tanya jawab mungkin ya. Ya, Adoni ada tanya jawab atau tidak? Ada Ustaz. Ya, baik. Ya, saya kembalikan kepada Adoni. Ya, jazakumullah khair Ustaz pemaparan dari kuliah kali ini. Pada kawan-kawan yang ingin bertanya dipersilahkan, bagi akhwat yang memang bertanya silahkan langsung di chat di kolom komentar. Tafadhol. Share screen-nya saya tutup ya Ustaz ya. Ya, baik, baik. Mungkin ini mahasiswanya sudah sangat paham Ustaz. Oh, itu ya. Ya. Atau pertanyaannya panjang mungkin Ustaz ini. Ya, kita tunggu beberapa menit kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan untuk mengetes tentang paham atau tidak paham, saya yang bertanya ini. Nah, mungkin itu Ustaz. Ya. Saya ingin bertanya dengan sebuah masalah. Ya, dengan sebuah masalah. Dan masalah ini kejadian di kita di sehari-hari ya. Tadi kita memang belum menjelaskan makna kaidahnya, tapi kita kira-kira memberikan contoh saja. Contohnya kaidah tadi apa? Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Ya, misalnya begini. Setelah sholat maghrib, dengarkan. Setelah sholat maghrib kita duduk-duduk sambil menunggu isya. Sambil menunggu isya. Ketika mau sholat isya kita bimbang, ragu. Saya ini sudah batal apa belum ya? Saya sudah batal apa belum ya? Bagaimana kesimpulannya? Apakah kita harus wudu atau tidak? Silahkan, mungkin ada mahasiswa yang bisa jawab atau mahasiswa yang bisa jawab. Tafadhol, Mbak Indah. Ingin jawab? Ya, silahkan. Tidak wudhu lagi, Ustaz. Tidak wudhu lagi, alasannya? Karena dia mungkin tidak mencium yang membatalkan wudhu, tidak menemukan sesuatu yang membatalkan wudhu, Ustaz. Iya. Tapi bisa jadi misalnya kan buang gas gitu. Hah? Gimana, Ustaz? Jadi dia batal karena agak lama menunggu kan antara maghrib dengan isya itu. Ada juga yang jawab harusnya berwudu lagi. Wah, ini ada dua pendapat berarti nih. Ini Ustaz Zafari, dia berlindung dari iniannya nih, pakai hihi beliau. Iya, berarti ada dua kaul nih ya. Ada yang mengatakan berwudu atau tidak. Baik, untuk meringkas waktu, saya berikan ilustrasinya. Jadi ketika kita menerapkan kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka kita harus menentukan daerah mana yang ragu, daerah mana yang yakin. Ya, daerah mana yang ragu, daerah mana yang yakin. Maka kita harus bertetapan di sebuah keyakinan dan meninggalkan keraguan. Sekarang begini. Di sini ada yang mengatakan bersifat waro. Kita tidak membahas waro ya. Kita tidak membahas fikih.
Ya, antara harus berwudu atau tidak. Kalau hati-hati ya berwudu. Itu jawaban apa namanya? Jawaban benar secara mutlak ya. Tapi ini masalah orang yang memilih di antara dua itu apakah sah atau tidak. Maka kita lihat ketika orang sholat maghrib, ketika orang sudah sholat maghrib, berarti dia sudah wudu atau tidak? Berarti sudah wudu kan? Tidak akan mungkin orang sholat maghrib kalau dia tidak wudu. Berarti wudunya ya yakin. Yakin dia telah berwudu. Buktinya apa? Dia sholat maghrib. Ya, dia sholat maghrib. Dan dia mengingat bahwa waktu sholat maghrib tadi dia berwudu dan dia sholat maghrib. Lalu ketika dia mau sholat isya, terjadi keraguan apa batal atau tidak. Jadi yang ragu apa? Batal atau tidak. Sementara wudunya apa? Yakin. Karena tadi sudah sholat maghrib. Dan kaidahnya apa? Al-yakin la yuzalu bisyak. Yakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Ya, maka berarti apa? Maka ketika dia tidak berwudu, maka insya Allah salatnya sah. Walaupun mungkin dia lupa terjadi batal ya. Tapi dengan kaidah tersebut, selagi dia ragu apa batal apa tidak, maka yang ragunya ini harus dia buang. Jangan sampai dia kalahkan keyakinan tadi. Ya, keyakinan tadi. Berbeda dengan orang yang pas sholat pas dia selesai sholat, dia ragu, tadi sudah wudu apa belum ya? Ya. Tadi saya sudah wudu apa belum? Ya. Karena tadi pas mau wudu, datang temannya ngajak ngobrol ya. Ngajak ngobrol, ngalur ngidul, tiba-tiba komat, dia langsung naik ke atas, masuk ke masjid sholat. Selesai sholat dia ragu, tadi sudah wudu apa belum ya saya? Apa yang terjadi ini? Yang terjadi sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah, dia harus balik lagi wudu. Kenapa? Karena hukum asalnya dia belum wudu. Nah, yang yakin apa? Dia belum wudu. Ya, karena hukum asalnya seseorang itu dalam keadaan tidak berwudu ya. Nah, kemudian dia ragu, saya tadi sudah wudu apa belum? Berarti keraguannya ini tidak bisa menghilangkan keyakinan bahwa dia belum berwudu. Jadi kasusnya berbeda tadi kan. Ya, jadi kita harus melihat mana tempat yang ragu, mana yang yakin, mana perkara yang ragu, mana yang perkara yakin, maka yang ragu ini tidak boleh mengalahkan yang yakin. Nah, kenapa kita bisa menyimpulkan hukum seperti itu? Karena kita mendapatkan kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Al-yakin la yuzalu bisyak. Dan cara penerapan kaidah ini. Ya, banyak orang salah paham di dalam cara menerapkan kaidah ini ya, sehingga sembrono. Yang penting kan keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah tentukan terlebih dahulu mana perkara yang kamu yakinkan dengan dasar-dasar kamu. Seperti tadi, dasar kita mengatakan kamu yakin berwudu. Kenapa? Karena kamu sudah maghrib. Karena sudah salat maghrib, berarti kamu sudah berwudu. Ya. Berarti kamu yakin tadi wudu. Nah sekarang yang ragunya adalah batalnya. Maka di sini tinggalkan batal. Berarti kamu masih dalam keadaan suci. Kecuali kalau memang tadi seperti yang dikatakan oleh mahasiswa kita tadi, dia sudah dengar kentutnya misalnya, atau dengar suaranya kencang lagi ya, atau nggak bersuara tapi semerbak ya. Nah ini sudah tanda kalau dia memang batal ya, sudah yakin itu, jadi nggak perlu lagi diragukan. Ya. Itu namanya kaidah fiqhiyah ya, kaidah fiqhiyah. Nah, itu nanti yang kita pelajari. Jadi kaidah-kaidah fikih ini kita pelajari sehingga setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di kita bisa ambil hukumnya melalui kaidah-kaidah yang kita bangun ini. Karenanya mempelajari kaidah-kaidah ini memungkinkan kita untuk menerapkan hukum walaupun kita belum membaca kitab fikih. Misalnya darurat ya, kita berada di sebuah daerah, kita nggak bisa membuka kitab fikih, nggak bisa nelpon ini misalnya, lalu kita ingat peristiwa kita ini apa sih yang terjadi? Oh kayaknya ada kaidah yang membangun begini. Misal begini, bolehkah orang berdakwah dengan musik?
Bolehkah orang berdakwah dengan musik? Nah, lalu kita teringat kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah mengatakan apa? Apa namanya? Kaidah fikih mengatakan ad-dararu muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Daf'ul mudhar muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Berdakwah manfaat. Jelas kan? Berdakwah manfaat. Tapi mendengarkan musik mudarat. Kenapa? Karena menimbulkan dosa. Menimbulkan dosa. Rasulullah melarang orang main musik. Sementara kita kalau kalau nggak nyewa artis dangdut, ini yang datang sedikit di pengajian. Udah kita bikin dulu ya dangdutan, nanti kan banyak orang datang tuh, baru kita dakwahin, ya, ceramahin gitu. Bisa nggak ini? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena kaidah mengatakan apa? Daf'ul mudhar muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Dakwah manfaat, tapi dangdut ini mudarat. Tergabung nih antara mudarat dengan manfaat. Maka apa yang terjadi? Kita ingat kaidah, ya. Daf'ul mudhar muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Berarti di sini ada mudaratnya, ada manfaatnya. Berarti apa? Kaidahnya mengatakan kita harus perhatikan mudaratnya, jangan lihat manfaatnya. Karena manfaat ini akan hilang karena adanya mudarat ini. Karena percuma. Ya. Akhirnya apa? Selesai dangdut, orangnya pulang juga. Yang ikut pengajian, ya yang begitu-begitu saja, yang tetap yang mau saja, ya. Yang suka dangdut sudah pulang, ya. Sehingga nggak ada manfaat. Ya. Nah itu diantaranya ketika kita teringat dengan kaidah-kaidah fikih ini dan kemudian kita paham dengan kaidah fikih ini, kemudian kita terapkan dengan peristiwa yang terjadi di kita. Karena saya katakan ini ilmu luar biasa. Ilmu luar biasa yang wajib bagi para penuntut ilmu syar'i untuk mempelajarinya. Karena kemampuan dia untuk mentelaah Al-Quran secara keseluruhan itu, mengingat dalil-dalil, oh ini musik dalilnya apa ya, di Al-Quran gini, ya, belum tentu dia bisa ketemukan. Tapi kalau memahami kaidah ini, pendek kata-katanya tapi bisa mencakup semua perkara. Inilah olah pikir para ulama, ya, yang mereka berusaha memahamkan Al-Quran, memahamkan hadis ini secara gampang kepada umat. Ya. Maka dengan mempelajari kaidah-kaidah ini seakan-akan kita mempelajari Al-Quran seluruhnya, walaupun tidak akan sama tetap ya, tapi paling tidak akan memudahkan kita di dalam peristiwa-peristiwa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan atas pemaparannya. Mudah-mudahan teman-teman di sini ini ada yang baru masuk. Kajian nggak selesai. Wal yuballighu syahidul ghaib. Menyampaikan kepada yang gaibnya. Insyaallah jazakallahu khair Ustaz Rashid Hafizullah taala. Insyaallah kita bertemu lagi di hari Selasa depan di jam yang sama, dan teman-teman harap bisa hadir di awal waktu supaya Ustaz bisa kita dapat mendengarkan penyampaian Ustaz secara menyeluruh. Ya, mari kita akhiri. Kalau begitu, Ustaz, saya izin ya untuk keluar. Ya, jazakallahu Ustaz. Ya. Mari kepada Ustaz dipersilahkan meninggalkan room. Tip bagi teman-teman, jazakumullahu khairan telah hadir dalam perkuliahan kali ini. Insyaallah perkuliahan hari ini kita rutinkan selama 4 kali lagi ke depan, karena mata kuliah ini Ustadz hanya akan menyampaikan 5 kali pertemuan, dan insyaallah langsung ada pengujian dari materi dari kaidah fikih ini. Baiklah, akhirul kalam, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mari kita akhiri dia perkuliahan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum.